Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Syifa Aulia. Kali ini aku mau bahas kasus 1.4, yakni Putra Mandiri. Putra Mandiri adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan pengelasan yang melayani masyarakat umum maupun lembaga-lembaga seperti perusahaan atau kantor departemen. Usaha tersebut berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis pada umumnya. Pak Anton Setiawan, sebagai pemilik sekaligus sebagai manajer perusahaan yang beralamat di Jalan Tegal Parang nomor 29 Jakarta, berikut mengenai saldo-saldo di buku besar bulan September 2015. Seperti biasa kita kelompokkan dulu, kas itu aset lancar. Piutang aset lancar juga. Utang usaha masuknya ke liabilitas. Ekuitas masuknya ke ekuitas. Prive ke ekuitas sebagai pengurang ekuitas. Pendapatan masuknya ke laba rugi. Peralatan masuknya ke aset tetap. Kendaraan aset tetap. Beban penyusutan masuknya ke laba rugi. Beban sewa masuk ke laba rugi juga. Beban gaji karyawan ke laba rugi. Beban listrik, air, dan telepon ke laba rugi. Utang bank masuknya ke liabilitas. Beban perlengkapan masuknya ke laba rugi. Beban bahan bakar masuk ke laba rugi. Beban iklan laba rugi juga. Beban makan dan minum laba rugi. Beban asuransi laba rugi. Beban lain-lain laba rugi. Beban transport laba rugi juga. Setelah kita klasifikasikan, kita tinggal masuk-masukin ya ke laba rugi. Pendapatan ada apa? Pendapatan jasa. Masukin angkanya sebesar 70 juta. Sekarang bebannya ada berapa? Bebannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kita copy paste dulu. Beban penyusutan. Beban penyusutan 4,2. Beban sewa 3,1. Beban gaji karyawan 8,4. Beban listrik air telepon 3,9. Beban perlengkapan 6,6. Beban bahan bakar dan pelumas 6,3. Beban iklan 2,4. Beban makan dan minum 1,8. Asuransi 2,2. Beban lain-lain 700. Beban transport 1,9. Jadi total bebannya yakni 41 juta dan laba usaha yang dimiliki oleh Putra Mandiri yakni sebesar 29 juta didapat dari pendapatan jasa dikurangi dengan total beban sebanyak 29 juta. Selanjutnya kita ke ekuitas. Ekuitas awal Putra Mandiri yakni ekuitas 101 juta. Menambahnya yakni dari saldo laba 29 juta dan pengurangnya ada prive Pak Anton. Jadi ekuitas akhir dari Putra Mandiri yakni sebesar 125 juta. Selanjutnya kita pindah ke neraca. Aset lancar ada apa aja sih? Ada kas, piutang usaha, terus udah ya cuman 2 ya. Kita pindahin. Kasnya 60, piutang usahanya 6,2. Selanjutnya ada aset tetap.
Aset tetapnya ada peralatan kendaraan. Peralatannya 34 juta, kendaraannya sebesar 42 juta. Jadi, total aset dari Putra Mandiri yakni 144 juta. Selanjutnya kita pindah ke kewajiban. Kewajiban itu tadi ada utang usaha dan utang bank. Utang usahanya ada 4,5, utang banknya ada 15 juta. Total kewajiban Putra Mandiri sebesar 19.500.000. Selanjutnya yakni ekuitas. Ekuitas diambil dari ekuitas akhir atau ini 125 juta. Total ekuitas dan utang yakni 19 juta ditambah 125 juta. Jadi totalnya 144.700.000 dan ini adalah neraca dari Putra Mandiri. See you next time. Assalamualaikum.